Surah Al-Fatihah itu adalah rahmat bagi alam semesta. Iya. Rahmat itu artinya kasih sayang ya bagi alam semesta. Hal ini kita perhatikan dalam kalimat Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahmani itu adalah artinya maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Nah ini kalau kita memperhatikan, kalau kita tadaburi, kenapa dan apa rahasia kenapa lafadz Ar-Rahmani Ar-Rahimi sampai terulang 2 kali. Yang pertama dalam ayat yang ke-1 Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua diulang lagi oleh Allah dalam lafadz dan harokat yang sama di ayat yang ketiga Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah ini apa maknanya? Nah kalau kita melihat bahwa terulangnya lafadz Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahmani yang artinya maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang, itu menunjukkan bahwa Al-Fatihah ini merupakan rahmat bagi semesta alam. Nah kita perhatikan, kita lihat dari ayat yang pertama Allah berfirman kan, Bismillahi, dengan nama Allah. Nah kemudian Allah menjelaskan siapa zat Allah itu, maka Allah jelaskan hanya 2 sifat saja dari sekian banyak, dari gitu sekian banyak nama Allah. Kan Asmaul Husna itu yang paling terkenal 99 ya. Benar. Padahal sebetulnya lebih dari 99 saking banyaknya nama Allah. Walillahil Asmaul Husna. Dan bagi Allah itu Allah memiliki nama-nama yang baik. Jadi nama Allah itu sesuai dengan sifat dan perbuatannya. Nah dari sekian banyak nama Allah hanya menyebut 2 saja. Ar-Rahman. Nah Ar-Rahman itu artinya yang maha pengasih. Yang kedua Ar-Rahim yang maha penyayang. Apa bedanya? Nah kalau kita memperhatikan beberapa tafsir ya, yang menjadi perbedaan baik secara Rahman dan Rahim, padahal Kang Huda ya, Rahman Rahim ini dari akar kata yang sama, dari kata Rohima. Ro, ha sama mim. 3 asal kalimat ya. 3 asal kata, 3 huruf. asal kata huruf. Rohima. Nah dari Rohima ini kemudian berubah menjadi Rahman dan Rahim. Nah kemudian bedanya, kalau Rahman artinya maha pengasih secara umum dan menyeluruh. Jadi sifat kasihnya ini meliputi seluruh makhluknya. Lil amah. Jadi untuk semua makhluk. Jadi Allah itu mengasih kepada semua makhluknya. Baik yang mukmin maupun kafir, manusia, jin, hewan maupun tumbuhan, kasih sayangnya meliputi semua makhluknya. Ini makna Ar-Rahman, makanya diartikan pengasih. Dan Rahman ini bentuknya bukan sekedar isim fa'il yang melakukan, tapi sigoh mubalaghah. Apa itu sigoh mubalaghah? Sigoh mubalaghah itu artinya yang banyak atau yang maha. Jadi pengasihnya Allah bukan sedikit, tapi memang banyak begitu ya. Nah, amat sangat banyak sekali, bahkan tidak terhitung, bahkan melimpah. Ini Rahman nih. Jadi Rahman itu artinya Allah mengasih kepada semua makhluknya tanpa perhitungan, bahkan sangat banyak. Tanpa pandang Rahman, bulu gitu, tanpa pandang bulu. Kemudian bukan hanya sekedar sigoh mubalaghah, tapi Rahman pun sifat musabahah. Apa itu Ustaz? Sifat musabahah itu artinya sifat yang melekat terus menerus ada pada Allah. Jadi kalau misalkan gini, doribun, nah itu artinya yang memukul. Tapi kata dorban, pemukul, jadi suka mukul gitu. Jadi terus menerus mukulnya gitu ya. Kalau kalau misalkan godibun yang marah, tapi kalau godban pemarah. Jadi orangnya itu marah-marah terus gitu. Karakternya marah. Marah terus, benar-benar. Rohimun yang penyayang, itu bisa sekali-kali sayangnya. Tapi kalau Rahman yang memberinya terus menerus tanpa henti. Jadi bentuk Rahman ini sesuatu bentuk yang dalam bahasa Arab sangat spesial. Yang pertama disebut sigoh mubalaghah, artinya yang maha, memberinya banyak. Yang kedua sifat musabahah, artinya sifat ini melekat terus menerus kepada Allah, tidak mungkin hilang. Nah kemudian Rahman ini kan Allah maha menyayangi, mengasihi kepada semua makhluknya. Makanya di dalam surat Toha ayat 5 Allah menggunakan lafadz Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah Ar-Rahman itu bersemayam di atas aras. Artinya Rahman Allah, sifat kasih sayang Allah ini meliputi segala sesuatu. Ini
kaitan dengan nikmat yang sifatnya nikmat hissi. Apa itu? Nikmat hissi itu nikmat yang bisa dirasa oleh panca indera kita. Misalkan matahari. Nah, itu matahari itu bentuk rahman Allah. Terik panasnya gitu. Panas matahari itu apakah hanya untuk orang beriman saja atau semua makhluknya dapat semua makhluk. Nah, semua makhluk. Nah, itu rahman Allah. Pergantian siang dan malam, adanya udara yang kita hirup, hujan yang turun, termasuk kesehatan, penglihatan, pendengaran, bahkan setiap kita memiliki harta, itu kan Allah memberikan harta bukan hanya kepada orang yang beriman saja. Betul. Tapi semua makhluknya Allah beri harta. Termasuk hewan, tumbuhan, ini dapat rahmannya Allah. Jadi rahman itu kaitan dengan Allah Maha memberi nikmat, yang nikmat itu sifatnya hissi. Hissi itu artinya kenikmatan yang bentuknya materi, bisa dirasa oleh panca indera kita. Nah, itu namanya rahman yang Allah berikan kepada semua makhluknya tanpa pilih kasih. Jadi ini sengaja. Kenapa yang disebut setelah lafaz Allah dalam kalimat basmalah ar-Rahman? Jadi untuk mengingatkan kita agar kita sadar bahwa apapun yang terjadi di alam dunia ini karena semata-mata adalah Rahman Allah. Jadi tidak ada sedikit pun hasil karya kita, hasil karya makhluk itu tidak ada. Semuanya adalah kasih sayang Allah. Makanya ada orang yang bijak mengatakan bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah lah yang memudahkan urusan kita. Ini Rahman. Nah, kemudian yang kedua, Rahim. Apa itu Rahim? Nah, Rahim itu artinya penyayang, yang maha penyayang. Kalau Rahman mengasih, kalau Rahim penyayang. Sama dari kata Rahima, tapi bedanya kalau Rahim itu hanya khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Lil mu'minina faqat, kalau dalam tafsir Al-Muyassar ya. Hanya khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, Rahim ini pun sama dengan Rahman, bentuk sigoh mubalaghah, artinya yang maha. Jadi sayangnya Allah itu maha. Kemudian sifat musabahah, sayangnya Allah itu sangat melekat. Jadi Allah itu sangat amat sayang kepada kita, melebihi orang tua kita sendiri. Bahkan Allah itu sangat sayang kepada kita, melebihi sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Rahim itu Rahim hanya khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Makanya bentuk Rahim Allah ini bentuknya adalah Allah memberikan nikmat yang sifatnya maknawi. Apa itu nikmat maknawi? Nah, nikmat maknawi itu kenikmatan yang tidak bisa dirasa oleh panca indera. Tapi kenikmatan maknawi adalah kenikmatan yang bisa dirasakan oleh iman yang ada dalam hati kita. Ketenangan. Nah, itu. Jadi nikmat maknawi itu bentuknya, wujudnya kalau di dunia wujudnya adalah hidayatuddin, berupa petunjuk agama. Karena tidak setiap orang mendapat hidayah. Hidayah untuk meyakini bahwa hanya Islamlah agama yang hanya diterima di sisi Allah, hanya Islamlah agama yang benar. Hidayah untuk mengamalkan amal soleh. Tidak setiap orang dia bisa menikmati ibadah sholat. Tidak setiap orang dia bisa menikmati infak. Makanya sahabat MQ, ketika kita sholat kemudian kita merasa nikmat, nah itu berarti kita sedang mendapat rahimnya Allah. Itu hidayatuddin, hidayatut taufik, itu bentuk rahim Allah. Makanya nanti di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 43 Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahiman, bahasanya juga. Dan Allah Maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman khusus. Benar. Bukan begini, wa kana bin nas rahiman, dan adalah Allah kepada manusia Maha penyayang. Tapi wa kana bil mu'minina rahiman, Allah itu Maha penyayangnya hanya khusus kepada orang yang beriman. Nah, bentuk wujud sayangnya Allah di dunia itu bentuknya adalah hidayatuddin. Hidayah berupa keyakinan terhadap agama, dan hidayatut taufik. Jadi kalau kita diberikan hati yang tenang, nah itu termasuk bentuk rahimnya Allah. Allah misalkan memudahkan kita untuk bangun di sepertiga malam, itu karena rahim Allah.
Allah sayang, kita dibangunkan, kemudian kita dimudahkan untuk sholat tahajud, lalu terasa ya Allah, alhamdulillah, kita menyadari akan dosa-dosa kita menyadari akan segala kekurangan kita menangis di hadapan Allah, menghamba sampai merasa diri ini hina, banyak dosa, sampai tak terasa air mata keluar di sepertiga malam terakhir meminta ampunan kepada Allah. Itu adalah bentuk rahimnya Allah. Makanya Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan di hadapan seluruh muridnya, beliau mengatakan begini, wahai murid-muridku, kalau seandainya para pengejar dunia itu mengetahui apa yang saya rasakan, tentu mereka akan mengejarnya, merebutnya dengan segala cara. Hanya sayang mereka tidak mengetahuinya. Mereka menikmati dunia, tapi mereka belum menikmati kenikmatan dunia yang paling nikmat. Masya Allah. Jadi para pengejar dunia itu mereka memang menikmati dunia, tapi mereka belum menikmati kenikmatan dunia yang paling nikmat. Kemudian para muridnya ini penasaran, wahai Syekh, apa kenikmatan dunia yang paling nikmat yang tidak dirasakan oleh para pengejar dunia? Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, kenikmatan dunia yang paling nikmat yang tidak dirasakan oleh para pengejar dunia adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah dalam zikir yang kita laksanakan ketika kita sedang sholat, terutama sholat tahajud. Nah, inilah kenikmatan dunia yang paling nikmat. Jadi berkomunikasi dengan Allah, berhubungan sangat erat dengan Allah, menikmati kelezatan komunikasi dengan Allah lewat munajat yang kita lakukan dalam sholat, itulah kenikmatan dunia yang paling nikmat. Makanya ada dalam satu riwayat ya, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Mafatih dari Sa'adah, kunci-kunci kebahagiaan, beliau pernah mengatakan satu pernyataan yang luar biasa. Man syaghalahu bidunya, barang siapa orang yang tersibukkan dengan dunia sampai dia lupa kepada Allah. Jadi hidupnya itu penuh dengan dunia, bukan kita tidak boleh memiliki dunia ya. Ini artinya dia sampai lupa kepada Allah, sampai tidak mau membedakan mana halal mana haram. Yang penting dia dapat dunia, yang penting dia untung. Apakah orang terdolimi atau tidak, dia tidak peduli. Nah, dia menghalalkan segala cara. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim, sibuk dengan urusan dunianya. Dia lupakan keluarganya, dia lupakan anaknya, lupakan pasangannya, istrinya, orang tuanya, yang dia sibuk aja 24 jam gitu. Tinggalkan sholat, tinggalkan silaturahmi, mencari dunia hanya untuk kesenangan semata. Maka apa balasannya? Haramallahu ladatal unsi bihi, Allah haramkan kenikmatan untuk bermunajat kepada Allah. Ini adalah hukuman yang sangat luar biasa. Jadi kadang-kadang ya kita menganggap bahwa kalau kita melakukan maksiat, dengan saya tidak diazab gitu ya, oleh Allah. Padahal sesungguhnya azab yang nyata itu adalah ketika kita tidak lagi mampu untuk berzikir dan menikmati zikrullah, itu adalah sebetulnya azab dari Allah. Artinya nikmatnya dicabut gitu. Nikmatnya dicabut, terhalang untuk menikmati munajat kepada Allah, itu sesungguhnya adalah satu bentuk siksaan, satu azab yang melebihi apapun. Makanya sahabat MQ, ini yang dimaksud dengan rahimnya Allah. Jadi bentuk rahim Allah itu kalau di dunia bentuknya adalah berupa hidayatuddin. Makanya berbahagia sahabat MQ ya, kalau kita bisa sholat, kemudian nikmat, kemudian bisa mampu memaafkan kesalahan orang, kan itu berat sebetulnya. Bisa menahan marah, memaafkan kesalahan orang, kemudian melaksanakan sholat, silaturahmi, menginfakkan sebagian dari rizki kita yang kita miliki tanpa takut kehilangan gitu. Itu kan termasuk nikmat. Jadi ada orang yang kalau sudah sedekah, ya Allah, alhamdulillah saya bisa sedekah. Nah itu kenikmatan kan. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Itu kenikmatan. Alhamdulillah ya Allah, hati saya mudah memaafkan kesalahan orang. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa menahan amarah saya. Itu namanya rahim Allah itu. Nah, kalau di akhirat nanti bentuk rahim Allah itu adalah berupa surga. Apakah semua makhluk Allah masukkan ke surga? Tidak. Hanya orang-orang yang beriman saja.
wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka adalah surga. Jadi tidak setiap manusia Allah masukkan ke surga. Berarti kita masuk surga karena rahimnya Allah, karena sayangnya Allah, karena kita beriman pada Allah. Nah ini yang kedua. Jadi yang kedua itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Jadi ada Rahman, ada Rahim. Jadi kalau Rahman itu adalah Allah Maha Pengasih. Kalau kita ngasih kan bisa kepada siapa saja. Betul. Kepada istri kita, kepada anak kita, kepada tetangga, kepada yang lain. Tapi kalau Rahim, sayang, tentu khusus kan. Betul. Seorang suami hanya harus sayang pada istrinya saja. Tidak boleh sayang ke seluruh seluruh wanita, itu nggak boleh. Iya. Nah ini bedanya rapat Rahman dan Rahim. Nah ini secara makna, secara bahasa yang begitu sangat dalam sekali. Makanya nanti pola fa'lan ya. Ada pola fa'lan, ada pola fa'il, ada Rahman, ada Rahim. Ini luar biasa hebatnya bahasa Arab. Nah Allah itu ketika kita membaca basmalah, ingin kita itu ketika menyebut nama Allah yang ada dalam hati kita, pikiran dan rasa kita, Allah itu adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi terus apa kaitannya dengan tadabbur kita hari ini? Kenapa surah Al-Fatihah itu rahmat bagi alam semesta? Nah, dari pengulangan lafaz Rahman dan Rahim yang diulang oleh Allah di dalam Al-Fatihah sebanyak dua kali. Ini rahasianya. Tidak ada satu lafaz pun dalam Al-Fatihah yang terulang sebanyak Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semuanya hanya satu kali, kecuali Iyaka ya. Ya karena itu hanya penekanan hanya pada Allah. Nah, rahasianya adalah yang pertama, surat Al-Fatihah yang pertama ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelahnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Kemudian ayat yang ketiga diulang lagi Ar-Rahmani Ar-Rahimi, Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Nah, diikuti ayat yang keempatnya Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Ayat yang pertama, lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim, setelahnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu untuk menunjukkan bahwa kebaikan Allah itu untuk alam semesta kan. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama disambung dengan Alhamdulillahirabbil alamin, itu maksudnya penghuni alam serta dunia secara keseluruhan berjalan dengan rahmatnya Allah. Iya. Jadi kejadian yang ada di alam dunia kan segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Nah, itu kaitannya dengan urusan dunia. Jadi semua kejadian yang ada di dunia ini itu berjalan, berlangsung, terjadi karena apa? Karena Rahman dan Rahimnya Allah. Nah, itu. Jadi hubungan kita dengan alam ini terjadi sebab kasih dan sayangnya Allah. Iya. Maka tidak ada satu kejadian pun di alam dunia, baik yang terasa oleh kita manis ataupun pahit, sebetulnya itu bentuk wujud Rahman Rahimnya Allah untuk kita sebagai manusia. Kita misalkan minum yang manis kan, itu kita nikmati, tapi suatu saat minum yang pahit itu pun bisa menjadi satu kebaikan untuk kita. Buktinya kita kalau makan obat pahit. Iya, atau makan jamu ya pahit. Atau bahkan ada madu yang manis, ada juga madu yang pahit. Madu yang pahit, dua-duanya bagus tidak? Bagus. Bagus. Jadi kadang-kadang demikian pula dalam hidup. Kita hidup itu kadang-kadang bertemu dengan sesuatu yang terasa manis, khair itu ya. Khair itu artinya sesuatu kehidupan yang sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya khair. Tapi kita pun kadang-kadang bertemu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Namanya syarun, sesuatu yang pahit. Baik yang khair ataupun yang syarun, kedua-duanya adalah bentuk Rahman dan Rahimnya Allah untuk kita. Ini bukan berarti pemaknaan Allah menzolimi kita ya Ustaz ya? Bukan. Seperti ada pelatih bola ya.
pelatih bola nih, Persib Bandung. Ini kalau di Bandung ya, ini padahal semua ini ya, pelatih bola mendidik anaknya, anak didiknya, dia suruh lari misalkan sekali latihan 30 keliling Lapangan. itu lapangan. Mungkin bagi si siswa didiknya ketika dia disuruh lari itu terasa itu sebagai satu siksaan. Padahal sebetulnya si pelatih itu ingin mendidik dia agar dia menjadi pemain sepak bola yang kuat, kuat, punya kecepatan, punya tahan fisiknya tahan kuat, kemudian nafasnya juga panjang, bodinya balance-nya bagus. Ketika dia main bola ternyata wah luar biasa tuh. Nah itu kadang-kadang begitu. Ada juga, jadi hidup itu tidak akan pernah dari dua hal ini, wa balawnahum bil khairati wasyarri bil khairi wasyarri fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang sifatnya khair sesuai dengan keinginan kamu, atau syar tidak sesuai dengan keinginan, tapi kedua-duanya adalah bentuk rahman dan rahimnya Allah. Masya Allah. Jadi itu makna rahman yang pertama. Jadi rahman rahim yang pertama itu adalah karena diikuti oleh alhamdulillahirabbil alamin. Ini berarti maknanya bahwa dunia ini terjadi karena kasih dan sayangnya Allah. Makanya kalau kita memaknai ya, bermuhasabah terhadap apapun yang terjadi di alam dunia ini, sebetulnya itu semuanya karena kasih dan sayang Allah. Tidak ada satu kejadian pun di alam dunia, baik yang kita rasakan manis ataupun yang pahit, ujungnya itu adalah pasti kebaikan untuk kita. Makanya kenapa Kang, kalau kita perhatikan ya, Rasulullah itu kalau beliau diuji oleh sesuatu yang menyenangkan, tetap kata-katanya adalah alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat, dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Segala puji bagi Allah, tetap memuji Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurnalah amal solih. Dan ketika beliau diuji dengan sesuatu yang pahit, yang memeras pikiran, perhatian, sampai kita hidup itu tidak nyaman gitu ya, tidak enak. Apakah diuji dengan urusan ekonomi, diuji dengan urusan pikiran, perasaan, sampai seolah-olah ingin saja saya mengakhiri hidup ini gitu ya. Beliau mengatakan apa? Alhamdulillah ya ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Mungkin pada saat itu kita tidak tahu apa hikmah di balik apa yang sedang kita lakukan, tapi yakinilah sahabat MK, ketika kita diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, sebenarnya Allah akan mengangkat derajat kita. Kita lanjutkan ya, bahwa surah Al-Fatihah itu adalah rahmat bagi alam semesta. Nah, kuncinya dari lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang terulang sebanyak dua kali. Yang pertama di surah Al-Fatihah ayat yang pertama itu menunjukkan bahwa alam semesta ini dan segala kejadian yang ada di atasnya itu semata-mata terjadi karena Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi sebetulnya apapun yang terjadi, kita harus merasa bahwa Allah itu lagi menyayangi kita. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi kecuali itu bentuk Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi kalau kita tadaburi, kita maknai, kita jiwai dengan betul-betul pemaknaan terhadap hidup ini, bahwa apa terjadi itu sebetulnya bentuk Rahman dan Rahimnya Allah. Makanya ini rahasia Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim diulang lagi di ayat yang ketiga dengan harokat yang sama. Nah, tapi sekarang dilanjutkan, diikuti dengan lafaz Maliki Yaumiddin. Allah lah yang memiliki hari pembalasan. Maliki Yaumiddin itu artinya adalah hari akhirat. Dan hari akhirat juga berjalan dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita begini ya Kang Huda ya, suka ada pikiran, kalau saya meninggal dunia nanti gimana ya hidupnya. Suka ada perasaan takut nggak Kang? Benar. Nanti di alam kubur, kemudian sendiri, tidak ada apapun. Nah, jadi ini pikiran-pikiran itu kadang-kadang menghantui kita. Belum lagi nanti ketika terjadi kiamat, nanti akan ada namanya Yaumul Mahsyar, hari ketika kita dikumpulkan di padang
mahsyar. Matahari itu begitu dekat, bahkan sampai digambarkan oleh Rasulullah ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, bahkan dia tersiksa. Dan di padang mahsyar itu kan begitu sangat lama, bahkan tanpa berpakaian sedikit pun juga. Kemudian dasarnya padang mahsyar itu kan lantainya itu sangat tajam dan panas. Itu mataharinya sejengkal ya Ustaz? Karena mataharinya itu dekat gitu, begitu amat sangat dekat, betapa panas sekali keadaan di sana. Dan kita berdiri akan dihisab oleh Allah terhadap semua amal perbuatan kita, dan tidak ada siapapun yang bisa menolong kita. Belum lagi nanti di alam itu, alam mahsyar. Sebelum ke alam mahsyar kan alam kubur dulu. Di alam kubur itu kan tidak tahu berapa lama. Kalau seandainya misalkan di zaman Nabi ada tuh Abu Lahab ya, yang dijamin masuk neraka itu, maka turun surat Al-Lahab. Dia kan usianya hanya sekitar 60 tahun lebih, tapi kemudian hidupnya sekarang di alam barzah, alam kubur, sudah hampir 1446 kalau dihitung dari hijrah. Itu kalau sebelum hijrah betul-betul ya? Apalagi kalau sebelum hijrah. Benar-benar. Ditambah lagi kan, ini kan Masya Allah, berarti lama banget dia disiksa di alam barzah. Belum lagi nanti kiamat. Nah, pikiran-pikiran itu akan hilang ketika kita memaknai lafadz Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada dalam surah Al-Fatihah. Apa rahasia kenapa sebelum Malik Yaumiddin itu Allah dahulukan dulu Ar-Rahman dengan lafadz Allah lah yang Maha Pengasih, Allah lah yang Maha Penyayang. Ini maknanya adalah prinsip yang melandasi hubungan Allah dengan hambanya dalam urusan akhirat itu karena Rahman Rahimnya Allah. Jadi kita dengan membaca Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surah Al-Fatihah yang kita baca diulang-ulang dalam sholat, bahkan menjadi rukun sholat, itu untuk membuat kita hidupnya tenang. Kalau seandainya kita memikirkan urusan akhirat, jangan takut gelisah. Makanya nanti orang yang beriman itu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak pula akan bersedih hati, baik terhadap urusan yang telah lalu, yang sedang kita lakukan, atau terhadap urusan yang akan datang. Bahkan terhadap urusan akhirat pun orang yang beriman akan tenang. Kenapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Engkau ya Allah yang Maha Pengasih, Engkau ya Allah yang Maha Penyayang. Ketika nanti kita meninggal dunia, namanya kiamat sugro, bahkan kiamat kubro, dengan hancurnya semua alam semesta beserta isinya, itu terjadi karena apa, Kang? Rahman Rahim. Nah, ini rahasianya. Jadi jangan takut, sahabat MQ, tenang saja. Kenapa? Allah sudah menyegel, kalau saya menjamin bahwa apapun yang terkait dengan urusan akhirat itu adalah karena Rahman dan Rahimnya Allah. Bahkan sahabat MQ, di dalam hadis ya, ini hadisnya luar biasa, bahwa Allah itu memiliki 100 rahmat. Ini hadisnya hadis qudsi ya, 100 rahmat. Nah, nanti dari 100 rahmat ini hanya ada satu saja yang Allah turunkan ke dunia. Nanti kita lihat ya, ada hadisnya. Di Allah itu memiliki 100 rahmat nih. Di dalam hadis terkait dengan fadilah, bahkan disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, innallaha mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki 100 rahmat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 2752. Anzala miha rahmatan wahidatan. Yang Allah turunkan dari 100 rahmat itu hanya satu rahmat. Jadi dari 100, satu rahmatnya diturunkan ke dunia. Berarti sisanya berapa? 99 rahmat. Nah, dengan satu rahmat ini yang Allah turunkan ke dunia, bainal jinni wal insi, diturunkan ke dunia, ke bumi, dan dengannya makhluk saling menyayangi, jin, manusia, hewan, dan serangga, sehingga seekor binatang buas pun menyayangi anaknya. Walaupun dia binatang buas tidak memakan anaknya itu karena rahmannya Allah. Sedangkan 99 rahmat lainnya Allah simpan untuk menyayangi hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Kita ulang lagi ya, Kang ya. Ini hadis sahih
Jadi Allah itu memiliki 100 rahmat. 100 rahmat ini bagi dua. Satu Allah turunkan ke dunia, sisanya 99 nanti Allah simpan untuk kehidupan akhirat. Jadi 1 banding 99. Hanya dengan yang satu rahmat Allah, dunia itu begitu indah atau indah sekali atau indah sekali banget. Begitu indah, ada pantai, ada gunung, ada matahari, ada rembulan, ada bermacam-macam muka kita di dunia ini, begitu indah. Bahkan ada hotel bintang 5, bisa bintang 10, sungai, danau, lain sebagainya, begitu indah sekali. Sampai saking indahnya banyak manusia yang tidak ingin meninggalkan dunia. Makanya cinta dunia gitu. Makanya cinta dunia, hubud dunia itu, suka bumi itu. Iya, suka bumi. Kalau di Jawa Barat itu ada satu kota namanya Sukabumi. Oh, iya, bahasa Arabnya hubud dunia. Iya. Saking indahnya dunia, satu dengan satu rahmat. Ada buah-buahannya, Kang. Buah anggur yang begitu manis, apel, kemudian alpukat, jeruk. Wah, ini Masya Allah, banyak makanan yang bermacam-macam di dunia yang diolah dengan berbagai macam rasa dan luar biasa. Food, makanan, sampai ada kuliner ya, sampai ada vlognya khusus. Makanan, belum lagi fashion, baju, penampilan dan lain sebagainya. Ada transportasi, ada pesawat terbang, kereta api, kapal laut, mobil dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Kalau disebut satu-satu tidak akan tersebut. Ini begitu indahnya dunia hanya dengan apa, Kang? Rahman dan Rahim. Enggak, satu. Rahmatnya Allah. Hanya satu itu. Rahmatnya Allah. Jadi dunia ini yang begitu indah yang sekarang kita rasakan, sahabat MP, itu terjadi karena satu rahmat Allah. Binatang yang bermacam-macam jumlahnya, dari binatang yang ada di darat, di laut, di udara dan lain sebagainya, yang besar, yang kecil, bahkan yang tidak terlihat oleh mata, seperti bakteri dan lain sebagainya, itu karena satu rahmat Allah. Dengan manusia yang bermacam-macam syu'uban wa qabaila di Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan semuanya yang ada di dunia itu karena satu rahmat Allah. Dengan rizki yang bermacam-macam, dengan keinginan yang bermacam-macam, itu karena satu rahmat Allah. Indah banget, Kang. Indah banget. Nah, 99-nya Allah simpan di mana? Di akhirat nanti. Nah, berarti kehidupan akhirat itu lebih indah atau lebih indah banget? Jauh lebih indah ya. Kalau dari hitungan mah ya. Karena kan perbandingannya 1 banding 99 gitu. Itu kan. Inilah rahasia kenapa sebelum Allah menyebut Maliki Yaumiddin, Allah sebut dulu Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya sahabat MK, kehidupan setelah mati itu lebih indah, lebih luar biasa dibandingkan kehidupan yang kita hadapi saat sekarang ini di dunia. Asal syaratnya satu, harus beriman dan beramal soleh. Kan ujung kita menanti dua, Kang. Siratal ladzina an'amta alaihim atau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itu peta hidup manusia itu nanti ujungnya hanya dua, ilal jannati ilan nar. Akan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Nah, ahli surga itu nanti di ujung surah Al-Fatihah 7, siratal ladzina an'amta alaihim. Ahli neraka nanti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka siapa yang menanam, dialah yang akan menuai hasilnya. Siapa yang menanam cengek itu apa bahasa Indonesianya ya? Cabe, maka dia akan mendapat cabenya. Jadi jangan berharap orang yang menanam cabe jadinya anggur. Nggak mungkin. Yang menanam cabe pasti akan mendapat cabe. Siapa yang beramal solih, maka baginya balasan berupa kebaikan dari amal solihnya. Siapa yang menanam amal jahat, kedolimian, maka balasannya adalah berupa kejahatan. Nah, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua, setelahnya Malik Yaumiddin, itu Allah itu ingin menjelaskan kepada kita, wahai hambaku, nggak usah takut bahwa kehidupan akhirat itu pun terjadi karena Rahman dan Rahimnya Allah. Bahkan di dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik. Makanya nanti kalau kita baca ya, Kang ya, di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah senantiasa mengulang-ulang, bahkan supaya kita sadar gitu, karena banyak manusia yang lupa terhadap kehidupan akhirat, seolah-olah hidup itu hanya di dunia saja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuh kan, sampai hafal kan. Dan wala itu namanya lamut taukid.
dalam bahasa Arab penguat, wala pendek kan, dan benar-benar al-akhiratu kehidupan akhirat itu khairun, itu lebih baik laka bagimu minal ula daripada kehidupan dunia. Bahkan lebih baiknya berapa kali lipat? 99 kali lipat. Itu lebih baiknya. Jadi makanya nanti digambarkan kan kata Rasulullah, nanti kalau kita sudah di akhirat tidak ada yang kakek-kakek nenek-nenek. Semua kita nanti kalau sudah di surga itu semuanya muda lagi, sweet 17. Tidak ada nanti yang akan sakit pinggang, tidak ada yang sakit urat, tidak ada yang pakai kacamata seperti anak. Ini matanya teh normal semua. Semuanya sehat, yang tidak ada puskesmas nanti di sana, nggak akan ada rumah sakit. Bahkan setiap kita makan, apapun yang kita makan keluarnya bukan dari jalur yang dua, bukan jadi pipis, bukan jadi BAB, tapi dari keringat dikeluarkannya, dan keringatnya pun tidak bau seperti di dunia. Tapi harumnya keringat yang kita keluarkan nanti di akhirat adalah seperti minyak kasturi. Masya Allah, ini luar biasa sekali kan. Merinding Ustaz. Kehidupan, makanya kalau kita baca Al-Fatihah ya sampai Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, makanya kita harus lebih fokus untuk lebih mengejar kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu kan ada akhirnya. Seenak-enaknya kita gitu ya, menikmati kehidupan dunia pasti akan ada ujungnya. Ujungnya itu berupa kematian. Dan itu kan akan kita tinggalkan. Kita memiliki apapun ya, yang akan menemani kita hanya kain putih kan, ditinggal. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan jadi inilah kebaikan yang luar biasa ya di dalam surah Al-Fatihah ini, bagaimana Allah mengulang-ulang lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam. Makna intinya adalah bahwa Al-Fatihah ini ingin menggambarkan kepada kita rahmat Allah itu bagi alam semesta, baik kehidupan dunia, demikian pula nanti kehidupan akhirat. Yang kehidupan akhirat itu akan lebih indah 99 kali lipat dibandingkan kehidupan dunia. Jadi kalau ada anggur yang enak di dunia, enak banget, nah nanti di akhirat mah nikmatnya itu lebih daripada 99 itu rasanya.